Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dapat kembali menyapa anak-anakku sekalian dimanapun anak-anak berada. Semoga anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah sampai pada kesempatan kali ini kami masih istiqomah menemani anak-anak sekalian dalam ngabuburit Masama online yang dapat anak-anakku sekalian saksikan melalui Masama channel yang ada di YouTube. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyapa anak-anakku sekalian dengan sebuah talk show di mana nanti kami akan membahas permasalahan zakat fitrah. Dan pada kesempatan kali ini tengah hadir di tengah-tengah kita bersama Al-Ustadz Haidar Mirza. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini nanti kami akan membahas tentang zakat fitrah yang akan kami tuntas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Begitu nggih Ustadz? Nggih. Dan langsung saja Ustadz monggo untuk mungkin pembuka untuk menjelaskan tentang masalah zakat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa zakat fitrah adalah merupakan satu kewajiban bagi semua orang Islam, baik yang sudah dewasa, balik, bahkan anak kecil. Cuman anak kecil itu ada dua. Ketika anak yang baru lahir, lahirnya itu mungkin sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan, maka itu wajib dizakati. Tetapi kalau lahirnya itu sesudah maghrib, maka itu tidak dizakati. Lain dengan orang meninggal. Kalau orang meninggal, meninggalnya itu sebelum maghrib, maka itu tidak wajib dizakati. Tetapi kalau meninggalnya sesudah maghrib, sesudah ghurub, sesudah maghrib di akhir bulan Ramadan, maka itu wajib dizakati. Kemudian ada masa-masa zakat fitrah. Mulai masuk dalam bulan Ramadan sampai kepada mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id, itu ada waktu jawaz atau boleh mengeluarkan zakat. Ada lagi waktu wajib. Ada lagi waktu karohah, ada lagi waktu haram, ada lagi waktu afdol. Jadi kalau jawaz itu namanya ta'jil. Jadi mulai masuk bulan Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Hukumnya jaiz, jawaz. Kemudian kalau sudah masuk di akhir bulan Ramadan, ghurub, maghrib, maka itu sudah namanya wajib. Jadi setelah maghrib, akhir bulan Ramadan masuk ke 1 Syawal ya. Nah itu namanya wajib. Afdolnya itu sebelum melaksanakan sholat Id. Kemudian makruhnya kapan? Makruhnya itu kalau kita mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat Id. Haramnya kapan?
haramnya itu kalau sesudah setelah maghrib pada 1 Syawal. Sudah sholat id, kemudian sampai huruf itu makruh, kemudian sesudah itu kok masih mengeluarkan zakat, itu hukumnya haram. Mungkin itu. Iya, jadi itu tadi penjelasan sedikit tentang zakat fitrah dan berkaitan dengan pertanyaan yang sudah masuk ke kami, Ustadz. Jadi tadi yang ada pertanyaan yang pertama itu siapa yang wajib menunaikan zakat. Tadi jenengan sempat sudah singgung nggih, masalah siapa yang menerima zakat, yaitu setiap muslim dari kecil sampai dewasa, yang sudah dijelaskan tadi batas-batasnya nggih. Untuk misalkan anak kecil yang lahir sebelum sholat maghrib berarti itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi kalau untuk orang meninggal yang meninggalnya sebelum sholat maghrib berarti tidak wajib. Tapi kalau meninggalnya setelah sholat maghrib berarti wajib dizakati. Nah itu, jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian begini, okay. Jadi kalau zakat mal dengan zakat fitrah itu jauh beda ya. Kalau zakat mal itu kaitannya dengan nisab, ada haul atau dimiliki 1 tahun. Tetapi kalau ada lagi, kalau zakat mal itu yaumah hasadih, ketika panen. Tapi kalau zakat fitrah kan hanya terbatas waktunya dari masuknya dari bulan Ramadan sampai kepada sebelum sholat id. Ya, jadi berkaitan dengan itu tadi. Kemudian tadi juga sempat Ustadz jelaskan masalah waktu jaiz, wajib, afdal dan juga makruh dan juga haram untuk mengeluarkan zakat. Nah, ada pertanyaan mungkin yang sedikit terkait dengan itu. Apakah malam takbir? Jadi kebanyakan fenomena di masyarakat itu banyak masyarakat yang menganggap malam takbir itu adalah waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, apakah memang malam takbir itu adalah waktu yang paling baik untuk menunaikan zakat fitrah, Ustaz? Malam takbir itu dimulai dari ghurub atau terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu bukan waktu yang paling baik, tapi waktu wajib mengeluarkan zakat. Nah, waktu yang terbaik kapan? Waktu yang terbaik yaitu pagi hari sebelum melaksanakan sholat id. Itu afdolnya. Cuma wajibnya itu sesudah ghurub atau sesudah terbenamnya matahari sampai terlaksananya sholat id. Iya, jadi cukup jelas penjelasannya ya. Jadi apakah malam takbir adalah waktu yang paling baik untuk menunaikan zakat fitrah? Jadi malam takbir mulai dari setelah maghrib itu adalah waktu yang afdol. Sedangkan sampai sebelum sholat id itu adalah waktu kebalik. Oh, ya, waktu yang wajib gitu. Waktu wajib. Ya. Kemudian waktu afdolnya sebelum sholat. Ya, nggih. Kemudian Ustadz ada pertanyaan selanjutnya. Berapakah jumlah zakat yang harus ditunaikan, Ustadz? Ini macam-macam. Yang pertama saya mulai dari benda apa atau harta apa yang harus dizakati. Harta yang harus dizakati itu adalah qutul balad atau makanan pokok. Itu di Indonesia tentunya beras. Ada 3 madhab, yaitu madhab Syafi'i, kemudian Hambali, kemudian Maliki. 3 madhab itu sepakat bahwa harta yang dizakati harus qutul balad atau makanan pokok. Sedangkan Hanafi itu beda, membolehkan qimah atau benda yang seharga qutul balad tadi. Lah jumlahnya berapa? Jumlahnya itu macam-macam. Kalau 3 madhab itu adalah 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu adalah 4 mud.
1 mud itu berapa? 1 mud itu 6,79 on. 6,79 on kali 4 mud itu ketemunya berapa? Ketemunya 2,7 kilogram. Kemudian kalau Hanafi bagaimana? Menghitungnya beda. 1 sok itu bukan 2,7 kilogram, tapi kalau Hanafi itu menghitungnya 3,8 kilogram. Nah, Hanafi itu boleh membayar zakat itu dengan qimah atau dengan uang. Kalau dengan uang tentunya harus memakai ukuran Hanafi. Kalau membayar uang itu harus memakai ukuran Hanafi, tidak boleh memakai ukuran yang 3 mazhab itu, yaitu 2,7. Nah, kemudian kalau harga beras itu per kilo 10.000, maka kalau Hanafi tentunya 3,8 kilogram itu kali 10.000 berarti 38.000. Sedangkan kalau Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki itu 2,7 berarti 27.000. Maka ini tidak boleh ditalfik. Talfik itu artinya percampuran madhab. Kalau memakai uang ya harus Hanafi. Tidak boleh Syafi'i itu 2,7 kemudian diuangkan. Tidak boleh, karena Syafi'i itu sendiri melarang memakai qimah atau rupiah. Kalau memang memakai rupiah itu tentunya harus memakai madhab Hanafi, yaitu 3,8 kilogram 38.000. Mungkin itu. Ya, jadi intinya diperbolehkan, kan biasanya di masyarakat itu ada yang beras, ada yang uang, tapi untuk penunaiannya jumlahnya berapa harus disesuaikan dengan mazhab yang. Iya, kadang-kadang begini, di dalam masyarakat itu mazhabnya talfik atau percampuran, pinginnya pakai uang tapi nilainya itu mazhab Syafi'i, pakai uangnya itu Hanafi, kemudian Syafi'i, Maliki, Hambali itu memakai 2,7, itu yang diuangkan berarti jumlahnya 27.000. Ini tidak boleh. Di dalam Islam itu talfik atau percampuran madhab di dalam satu amal itu tidak boleh. Satu contoh, orang berwudu. Ketika orang berwudu, rukun dan syaratnya, rukun dan sunnah-sunnahnya memakai madhab Syafi'i, tapi batalnya wudu memakai madhab Hanafi, itu tidak boleh. Kalau memakai madhab Hanafi berarti itu nanti sentuhan antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrim tidak batal. Nah, itu namanya talfik. Begitu juga nikah. Nikah, di dalam nikah harus satu madhab. Satu contoh, Hanafi itu boleh nikah tanpa wali. Maliki boleh nikah tanpa saksi. Lah, kalau dicampur di dalam nikah itu tanpa wali itu Hanafi, tanpa saksi itu Maliki, yang tinggal gondol. Tanpa wali, tanpa saksi. Nah, seperti itu. Ya, jadi semoga ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya masalah tadi menunaikan zakat. Jadi jangan sampai dalam menunaikan zakat nanti kita mencampur mazhab tadi, Ustaz. Ya, kemudian Ustaz, siapa saja yang berhak menerima zakat itu, Ustaz? Ya, di dalam Al-Qur'an ada innamas shadaqah lil fuqara wal masakin ila akhirih. Yaitu ada asnaf samaniyah, yaitu 8 kelompok yang boleh menerima zakat. Salah satunya fakir, kemudian miskin. Definisi fakir atau miskin ini yang harus kita ketahui dan harus kita perjelas. Karena apa? Karena di sini di masyarakat kita ini banyak
eh, masyarakat yang tidak tahu definisi dari fakir dan miskin, bahkan panitianya pun juga tidak ngerti. Padahal menjadi panitia atau amil zakat itu harus tahu, harus ayyakuna faqihan, harus betul-betul mendalami syarat daripada menjadi amil atau panitia. Nah, seorang fakir itu, satu kitab yang saya baca, itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya pekerjaan tetap, kemudian hasil dari pekerjaan itu kalaupun toh ada, itu untuk memenuhi kebutuhan kurang dari 50%. Sedangkan miskin itu punya pekerjaan tetap, tetapi hasilnya itu sudah melebihi 50%, tapi tidak 100%, tetap dalam kekurangan. Itu fakir atau miskin. Kemudian ada lagi gharim, punya hutang ya, hutangnya tidak untuk maksiat. Kemudian amil itu beda dengan panitia. Kalau amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk pemerintah, diangkat menjadi amil zakat, itu dalam kurun bukan hanya 1 Ramadan, tetapi mungkin bisa 5 tahun, bisa sekian tahun sesuai dengan pengangkatan masa jabatannya itu. Nah, itu amil, dan pekerjaannya amil adalah mengambil zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat, orang yang terbebani untuk mengeluarkan zakat, kemudian menyalurkannya. Beda dengan panitia. Kalau panitia itu pekerjaannya adalah menerima amanat dari orang yang mengeluarkan zakat untuk disalurkan kepada mustahik. Mungkin itu. Ya, jadi intinya amil dan panitia itu berbeda. Mungkin ini yang harus istilahnya diperhatikan anak-anak sekalian. Jadi amil dan panitia itu berbeda. Jadi misalkan ketika Ramadan seperti ini kan biasanya misalkan Ustadz nggih, ada sebuah masjid membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengkoordinir zakat. Nah, itu berarti tidak bisa dikatakan amil, ngoten nggih Ustadz? Itu bukan amil. Yang namanya amil itu bukan hanya, menurut saya, yang namanya amil itu ada amil zakat, bukan hanya zakat fitrah, tetapi zakat mal. Juga zakat mal, juga zakat fitrah. Nah, itu yang berhak menerima zakat karena pekerjaannya berat, mengambil zakat dari orang-orang, kemudian menerima, kemudian menyalurkan kepada mustahik. Tapi kalau panitia hanya menerima amanat untuk disampaikan kepada mustahik, maka panitia itu menurut saya tidak boleh menerima zakat, yang boleh amil. Ya, jadi itu tadi perbedaan antara amil dan panitia yang harus diperhatikan anak-anak. Semoga ini menjadi pembelajaran juga untuk anak-anak dan juga untuk kami semuanya, Ustadz. Oke. Kemudian Ustadz, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin berkaitan dengan tadi sebenarnya sudah disinggung masalah zakat yang harus dikeluarkan itu berupa makanan pokok. Nah, di sini pertanyaannya, apakah boleh zakat itu dikeluarkan selain makanan pokok? Yang terjadi di masyarakat yang selain makanan pokok itu ya uang, biasanya seperti itu boleh menurut Hanafi. Tapi kalau 3 madhab, yaitu Syafi'i, Indonesia itu kebanyakan madhabnya Syafi'i ya, Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali, ini tidak membolehkan. Ketiga madhab ini menetapkan qutul balad, yaitu makanan pokok yang harus dikeluarkan. Sedangkan Hanafi, nah itu boleh dengan qimah atau barang yang seharga dengan zakat itu. Cuma masalahnya yaitu tadi, ngitungnya tidak sama. Nah, kalau memakai uang itu berarti Hanafi. Kalau pakai Hanafi itu harus 3,8 kilo, bukan 2,5 kilo. Nah, gitu. Ya, jadi itu cukup jelas penjelasan dari Ustadz Haidar masalah apakah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah selain makanan pokok. Tadi sudah kita bahas juga di awal. Nah, mungkin sekian
pertanyaan yang sudah masuk ke kami Ustadz, mungkin untuk mengakhiri talkshow kita hari ini, jenengan sakit memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kami bahas hari ini tadi, untuk juga mungkin agar anak-anak mungkin lebih memahami apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Zakat fitrah itu merupakan tazkiyatun nafsi. Ada sisi ibadah, kemudian ada sisi sosial. Karena ini merupakan ibadah, maka kita harus menemukan aturan-aturan atau menguasai aturan-aturan bagaimana supaya ibadah zakat kita ini bisa sah. Maka di sana ada persyaratan-persyaratan tertentu, termasuk begini. Kalau orang kebiasaannya kutul balad atau makanan pokok itu yang biasa dimakan harganya 10.000. Kemudian yang dizakati, yang dikeluarkan zakatnya harganya 6.000 atau 7.000. Ini sebenarnya tidak boleh. Termasuk amil. Amil itu harus an yakuna faqihan. Harus benar-benar mendalami ilmunya zakat. Ini satu persyaratan. Bagaimana kalau kita seandainya menjadi sekarang kan ukuran miskin atau fakir diserahkan Pak RT. Nah, Pak RT itu sendiri kalau mau mencatat harus mengerti betul siapa yang dicatat. Ini miskin atau fakir atau amil dan sebagainya. Banyak kejadian lagi janda, yatim. Oh, ini janda diberi zakat, ini yatim diberi zakat. Tidak boleh, karena janda atau yatim itu tidak ada di dalam asnaf samaniyah, tidak ada di dalam kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Kalaupun toh menerima zakat, yatim atau janda itu harus tergolong miskin, fakir, atau dia gharim atau fi sabilillah. Fi sabilillah itu sekarang yang menjadi polemik di masyarakat kita ini fisabilillah. Fisabilillah menurut kitab-kitab kuno seperti di dalam Fathul Mu'in, kemudian Fathul Qarib, kemudian di kitab yang lain Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar, itu menafsirkan fisabilillah itu perang. Jadi Ghuzatul Harbi. Nah, sekarang tidak ada perang, maka kita akhir-akhir ini memakai tafsir kontemporer dan juga yang dianut oleh MUI sekarang. Nah, ini fisabilillah itu dimaknai fisabilil khair. Itu kalau ikut kitab-kitab kuno ya kita tidak mungkin. Nah, maka kita menganut tafsir kontemporer itu, kemudian apa yang dianut oleh MUI yaitu fisabilil khair, termasuk guru-guru yang mungkin pendapatannya HR-nya di bawah UMR, guru ngaji dan sebagainya itu. Dan perlu diketahui bahwa Ghuzatul Harbi itu bukan tentara, relawan, orang yang berjuang untuk mempertahankan negara atau apa, agama dan sebagainya. Itu tidak harus tentara, relawan yang tidak menerima gaji. Mungkin ini Bu Fitri dan anak-anakku sekalian perlu diketahui. Mungkin semoga ini menjadi ilmu yang menjadi pegangan kita untuk selanjutnya. Ini saja. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Jadi insya Allah penjelasan hari ini tentang zakat fitrah cukup jelas. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk anak-anakku sekalian dan juga untuk kami semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.